Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Apakah ada yang seperti itu? Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Permaisuri, mereka benar-benar terkejut, bahkan Xiaohua kelima Han Yue belum mendengar masalah tentang artefak dari tuannya. Ya. Selama ribuan tahun, ada orang-orang dari seluruh daratan yang ingin memainkan lonceng terkenal di dunia ini, dan mereka telah jatuh ke dalam Xiao Daomen. Karena alasan ini, Kepala Daomen 100.000 tahun yang lalu membuka sebuah makam di kaki gunung untuk menguburkan orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat yang datang ke pegunungan untuk merebut artefak dan jatuh. Dunia ini disebut gundukan kuburan. Long Kun dan yang lainnya menyeka keringat mereka tanpa daya. Nima, aku pernah mendengar yang kuat, tapi belum pernah mendengar yang sekuat itu. Seberapa kuat Jamilah ini? Ada lebih dari ratusan juta orang di daratan, bikhu yang melintasi alam kesusahan. Meskipun itu adalah yang tertinggi di antara orang-orang langka dan langka, tapi setidaknya ada tidak kurang dari 1.000. Bisakah orang-orang ini tidak dapat mengguncang jam ini? Ya. Karena ada begitu banyak orang di dunia yang menyerang ide-ide mereka, sekolah Xiao Tao seharusnya dihancurkan tidak peduli seberapa kuat itu. Jika itu benar-benar mengalahkan dunia yang tak terkalahkan, reputasi garis ini seharusnya lebih dari itu. Su yang terkekeh, sepertinya Anda telah membuat kesalahan. Untuk melindungi yayasan dari penjarahan oleh 100 sekolah tidak berarti Anda harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan 100 sekolah. Jika saya kira itu benar, 9 warna jam alam semesta harus ada keberuntungan tingkat keajaiban, misalnya, naga dan burung phoenix dan binatang ilahi lainnya memiliki domain tingkat ilahi. Alat-alat ilahi ini juga harus memiliki kekuatan magis sendiri, bahkan mungkin memiliki jiwa mereka sendiri. Garis keturunan Xiao Daomen harus bertahan selamanya di bawah perlindungan keajaiban ini. Penilaian Su yang secara alami akurat, begitu pula faktanya. Jam semesta berwarna 9 dilengkapi dengan lingkaran cahaya pelindung yang tak tertandingi, yang benar-benar menutupi seluruh puncak Xiao. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasinya, orang luar tidak ingin mengguncang puncak Xiao ini. Ling Qingshu mengerutkan kening saat mendengar ini. Leluhur, menurut kata-katamu, Xiao Dao Sekte itu hampir setara dengan membawa tubuh emasnya sendiri yang tidak bisa dihancurkan. Jadi, mengapa mereka tidak mengandalkan kemuliaan pembuluh darah artefak mereka sendiri untuk merekrut lebih banyak murid, dan menyelesaikan urat nadi ini? Meneruskan? Su yang menghela nafas ringan, saya tidak punya cara untuk mengetahui pikiran mereka. Namun, warisan membutuhkan teknik kultivasi yang cukup dalam dan peradaban untuk berlanjut untuk waktu yang lama. Mungkin tahu Xiao kurang dalam hal ini, saya sendiri. Teknik kultivasi dari pembuluh darah pertama tidak dalam dan kuat, dan itu abadi hanya karena perlindungan artefak, tetapi tidak berarti bahwa pembuluh darah ini sangat bagus. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka mengerti arti kata-kata Su Yang. Jika Anda ingin mengembangkan pembuluh darah Anda sendiri, Anda harus memiliki lebih banyak orang dari hati untuk mengidentifikasi dengan warisan pembuluh darah ini dan budaya spiritual sekte tersebut, sehingga Anda dapat memiliki lebih banyak pengikut. Selain artefak ini, Xiao Daomen tampaknya tidak memiliki terlalu banyak titik terang dalam warisannya. Setelah beberapa percakapan, Su yang tampaknya dipengaruhi dan terinspirasi oleh beberapa kehalusan. Jika Anda adalah Tuo Bayun dan ingin mencuri artefak ini, dan untuk situasi khusus dari Sekte Xiao Dao, jika Anda benar-benar ingin sukses, cara terbaik masih sama dengan menghancurkan Sekte Qianyun, menggunakan strategi internal. Selama Anda bisa menembus sebagian dari mata Anda sendiri dan menanam bom waktu di pembuluh darah Sekte Dao, akan lebih mudah jika Anda ingin menyerang Xiao Dao Sekte di masa depan. Pokoknya, pertama-tama kita harus naik gunung secara pribadi, menghubungi garis warisan ini untuk memahami situasi spesifik sebelum membuat rencana. 3 hari kemudian, kelompok itu akhirnya mendekati daerah lembah yang sepi tempat gerbang Xiao Tao tersembunyi dari dunia. Tempat ini seperti negeri dongeng dan sangat indah, di mana-mana dipenuhi dengan aura berkabut. Setelah kapal roh Su yang memasuki tempat ini,
Kecepatannya tampaknya menjadi sedikit lebih cepat. Bagaimanapun, setelah transformasi Su yang dari kapal roh ini, ia dapat secara mandiri melahap kekuatan spiritual untuk mengisi kembali energi, dan tidak perlu bergantung pada kekuatan spiritual dari biksu batin untuk mengisi ulang. Lihat. Cahaya keemasan itu, mungkinkah itu lokasi Xiao Daomen? Ling Qingshu sangat gembira dan mengulurkan tangan kecilnya untuk menunjuk ke arah gunung. Semua orang melihat ke samping, dan memang mereka menemukan lingkaran cahaya emas di puncak gunung Xiao Daomen. Ya Tuhan, artefak macam apa yang dibutuhkan untuk memancarkan cahaya keemasan yang bisa memancarkan langit dan bumi ini, sungguh mengejutkan. Setelah mengamati dari kejauhan untuk waktu yang lama, bahkan Su yang tidak bisa membantu tetapi mulai berharap artefak ini. Cahaya keemasan yang kamu lihat hanyalah satu dari 9 warna jam ilahi. Kaisar pertama pernah berkata bahwa jam ilahi ini dan satu warna mewakili kekuatan magis yang unik. Ada 8 warna lain yang jarang muncul di dunia, dan masing-masing dari mereka akan itu adalah eksistensi tirani yang mencapai langit dan bumi. Semua orang menarik napas dingin, dan tidak bisa menahan perasaan kekuatan artefak tingkat atas ini. Kurasa kita tidak tampak cemas sama sekali. Bahkan orang-orang dari Tuo Bayun itu, ditambah pelindung angin dengan kekuatan puncak, tidak akan pernah bisa menggoyahkan kekuatan jam ini. Ekspresi Su yang agak serius, namun demikian, Anda dapat membantu temperamen Bayun. Dia tidak akan pernah melepaskan kecuali dia mencapai tujuannya. Semakin kuat tampilan jam ini, semakin saya khawatir. Mereka akan menggunakan apa yang tidak bisa kita gunakan. Pikirkan. Metode untuk menghancurkan garis sistem pertahanan ini. Semua orang berpikir keras untuk waktu yang lama. Mungkin, Anda juga bisa mulai dengan gundukan kuburan itu. Gadis kecil Tian yang sudah lama tidak bisa berkata-kata tiba-tiba berbicara, menurunkan matanya dan bersandar pada Bai Lian Sui dengan malas. Oh, gadis kecil berarti. Aku masih membicarakannya? Pintu Xiao Tao tentu tidak menyambut kedatangan orang luar dengan berbagai tujuan, tapi dari mendirikan gundukan kuburan, dapat dilihat bahwa meskipun mereka tidak diterima, mereka tidak pernah menolak dengan cara yang kuat. Oleh karena itu, orang Shanmen mungkin tidak mudah bagi kita untuk masuk, tetapi gundukan kuburan ini tidak memiliki alasan untuk menghentikan kita. Dan dari tempat itu, kita harus bisa menemukan banyak petunjuk terkait kekuatan jam dewa, dan bahkan mereka yang bertemu dengan Tuo Bayun. Kemungkinan manusiawi. Kata-kata Xiao Tian membuat semua orang merasakan pencerahan secara langsung. Ahaha. Kamu pantas menjadi monster tua ratusan ribu tahun, wawasan ini benar-benar unik. Long Kun secara tidak sengaja menampar gelombang pujian di kuku kudanya, langsung membatu gadis-gadis di seluruh kapal roh, dan Xiao Tian sendiri memiliki wajah hitam, memancarkan kekuatan mental yang sangat kuat untuk menekan Long Kun. Untunglah, anakmu masih salah satu keturunan dari garis Phoenix, dan pikirannya begitu cuek. Ibuku akan mentraktirmu. Wow kakak, tolong. Bos, bantu aku. Xiao Tian juga tidak ambigu. Saat kekuatan mental yang kuat dilepaskan, semua orang, termasuk permaisuri, jatuh ke dalam keadaan stagnasi untuk sementara waktu. Setelah sadar kembali, Long Kun tampak seperti hidung dan wajahnya bengkak dan pingsan. Nima, aku hanya ingin menjadi pria cantik yang pendiam, apakah sesulit itu? Kenapa selalu aku yang terluka? Ketika mereka jatuh ke kaki puncak Xiao, Su Yang dan yang lainnya dengan cepat menemukan sebuah lembah yang dipenuhi dengan cahaya peri dan bergerak lebih dekat ke arah itu, namun, semua orang dengan cepat menemukan bahwa tidak ada cara untuk terbang di tempat ini, kecuali secara nyata. Masuk akal. Area larangan terbang. Ini membuktikan bahwa ada penjaga larangan tingkat Dao yang sangat kuat di sekitar area lembah ini. Hah? Nafas ini. Tanpa menunggu Su Yang dan yang lainnya bereaksi, Xiao Tian, yang paling tenang di sekitarnya, tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Bai Lian Sui, dan berlari ke lembah mengikuti nafas ini seperti terbang. Su Yang dan yang lainnya khawatir perilaku sembrono gadis ini akan dalam bahaya, dan bergegas mengikuti dari belakang, dan segera melihat sebuah batu besar yang bisa bertahan selama bertahun-tahun tergeletak di tengah lembah. Pada saat ini, gadis kecil itu memandangi batu itu dengan tenang, dan bergerak maju dan dengan lembut mengelusnya.
Aku bisa merasakan nafas Taois lama itu sama persis dengan nafasmu. Apa yang terjadi? Mata cerah Xiao Tian tiba-tiba melahirkan kilau-kilauan, dan memang benar bahwa semua orang di tempat itu tercengang. Akhirnya, cahaya biru perlahan muncul dari batu besar, benar-benar terkondensasi menjadi sosok lelaki tua, membelai tubuh Xiao Tian dengan membelai, meskipun itu hanya sentuhan yang berkedip-kedip, Xiao Tian masih bisa merasakan nafas kehadiran. Ini benar-benar kamu, Tao. Xiao Tian mendongak dan melihat bahwa wajah baik hati benar-benar muncul, air mata kegembiraan pergi dan memeluk lelaki tua itu dengan erat, dan kebahagiaan di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Anda tahu, bahkan jika Xiao Tian ada di tim Suyang, dia sangat dingin. Kecuali Bai Lan Cesue dan Xiao Tuan-Tuan, kadang-kadang bahkan Suyang berani mengabaikannya. Bagaimanapun, kualifikasinya ada di sana. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi sekarang, gadis ini sepertinya telah berubah menjadi gadis kecil yang berperilaku baik, bertingkah seperti bayi dalam pelukan kakeknya, tanpa roh surgawi sedikitpun. Wawa kecil, kamu sudah dewasa. Huang-Huang memiliki ratusan ribu tahun, itu benar-benar jentikan jari. Semua orang kaget dan menatap orang tua dengan satu-satunya bentuk jiwa di depannya dengan tatapan yang luar biasa, kaget karena mereka tidak bisa berbicara sama sekali. Anda tahu, tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi, jiwa kultivator manusia biasa tidak dapat tinggal terlalu lama tanpa keterikatan pada tubuh fisik, tetapi cahaya jiwa Qian di depannya dapat bertahan hingga ratusan ribu saja dengan mengandalkan batu besar bertahun-tahun, ini sedikit mengerikan. Kakek Dao, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu terlihat seperti ini sekarang? Orang tua itu tersenyum ramah, karena saya masih memiliki misi yang belum selesai, saya harus menjaga di sini. Tubuh manusia tidak lagi cukup bagi saya untuk menyelesaikan misi seperti itu, jadi saya hanya dapat melekatkan jiwa saya pada kekeraskepalaan kuno ini. Di atas batu, jadi aku bisa terus menjaga di luar lembah ini, tapi setelah kehilangan tubuhku, aku tidak bisa bertindak, dan aku tidak akan bisa melihatmu selama bertahun-tahun ini. Pada saat ini, bahkan Su yang tidak bisa membantu tetapi mengangguk karena terkejut. Apa yang disebut keberuntungan Gong Ginseng dapat digunakan untuk menggambarkan orang tua ini. Su merasakan fluktuasi napas khusus dalam tatapannya, dan lelaki tua itu perlahan berbalik, mengunci perhatiannya pada tubuh Su yang pada pandangan pertama. Jantung dari dekat? Itu benar. Gadis Tian kecil, orang-orang ini semua adalah temanmu? Xiao Tian mengatupkan mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan mengangguk, ini hampir tidak dipertimbangkan. Hahaha. Jika ini masalahnya, maka misiku mungkin tidak jauh dari selesai. Kamu di sini untuk memasuki gundukan pemakaman, kan? Su yang merenung sejenak dan menganggukkan kepalanya, tidak lupa untuk mengepalkan tinjunya pada lelaki tua itu, senior. Tanyakan sebelumnya, bisakah sekelompok orang dari dinasti Jin Utara juga datang ke sini? Orang tua itu masih tersenyum dan baik hati, tetapi kali ini dia tidak memberi Su yang jawaban positif. Jangan sembunyikan dari kalian teman-teman kecil, gundukan kuburan ini adalah dojo dari Xiao Daomen. Ada perintah dari Daomen. Kebanyakan biksu yang ingin masuk ke sini akan hidup dan mati tanpa gangguan. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup, you memenuhi syarat untuk menjadi tamu Xiao Daomen dan melakukan apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Jika Anda tidak ingin mengambil risiko ini, tinggalkan saja dari sini. Jika Anda dengan paksa masuk ke gunung, Anda akan menghadapi konsekuensi yang menghancurkan. Orang tua itu tidak pernah menunjukkan ketajaman sedikit pun dari awal sampai akhir. Dia benar-benar terlihat seperti orang tua yang sederhana, dan bahkan embusan angin pun bisa meniup jiwanya. Tapi Su Yang dan yang lainnya semua mengerti bahwa lelaki tua misterius ini mungkin salah satu eksistensi paling menakutkan di dunia ini. Tidak ada yang lain, hanya tubuh jiwa yang tersemat dengan sempurna di atas batu, dan dapat hidup selama ratusan ribu tahun. Bagaimana perbuatan berjasa seperti ini bisa dibayangkan? Sepertinya air Xiao Dao menjauh lebih dalam dari yang kita duga. Meskipun para senior tidak ingin memberitahuku berita spesifik, karena mereka ada di sini, bukankah sayang untuk tidak masuk dan mengambil berjalan? Su yang menoleh untuk melihat semua orang di depannya saat dia berkata, tempat ini cukup berbahaya, dan tidak cocok untuk semua orang untuk masuk bersama.
Sedikit kecerobohan mungkin akhir dari kematian. Jika Anda bersedia untuk tinggal, saya percaya ada ini. Bahkan jika Anda bertemu Tuo Bayun dan yang lainnya, Anda harus aman dari hidup Anda dengan aura seorang senior. Ya. Bos, Anda dan Permaisuri menyelamatkan hidup kami. Tanpa Anda, kami akan mati di Laut Cina Timur sebelumnya. Anda tidak dapat membiarkan Anda mengambil risiko jika Anda mengatakan apa-apa sekarang. Terlebih lagi, tempat ini sangat berbahaya dan harus disembunyikan. Dengan kesempatan besar, bukankah kamu menghentikan kami untuk mencari peluang? Hahaha. Long Kun menggunakan alasan ini untuk menghentikan Su Yang, tetapi itu membuatnya tercengang. Su Yang tentu mengerti bahwa orang ini, seperti orang lain, mengkhawatirkan dirinya sendiri sebelum memutuskan untuk mengikuti. Yang disebut tidak membiarkan mereka mencari peluang hanyalah lelucon Long Kun. Tetapi jika Anda memikirkannya dari sudut lain, apakah Anda benar-benar berhak menentukan nasib orang lain? Seorang pemimpin yang benar-benar berkualitas harus menyatukan semua orang dan memiliki kemampuan untuk melindungi semua orang pada saat bahaya. Inilah yang harus dia lakukan. Mungkin anak Anda benar. Yang ingin saya lakukan adalah melindungi dan mendukung Anda saat Anda membutuhkannya, alih-alih menutup pintu yang mungkin mengubah takdir Anda dari awal. Dalam hal ini, kita akan berjalan bersama. Kali ini, mata semua orang bersinar, bukan untuk kesempatan menang, tetapi karena seluruh tubuh benar-benar terpicu oleh kata-kata Su Yang. Dari awal sampai akhir, lelaki tua itu menatap Su Yang, tidak pernah menjauh darinya, sampai dia mendengar Su Yang mengucapkan kata-kata ini, dia akhirnya menunjukkan senyum puas. Penantian ratusan ribu tahun mungkin benar-benar akan berakhir dalam waktu dekat. Anak bernama Su Yang ini benar-benar seperti manusia. Nah, sekarang setelah kamu membuat keputusan, ikuti saja aku masuk. Satu-satunya hal yang dapat saya ingatkan adalah bahwa di dalam gundukan pemakaman, akan ada berbagai dunia berwarna-warni di depan Anda. Jangan kaget sama sekali. Situasi. Setiap orang yang muncul di sini memiliki kemungkinan mengancam nyawa Anda kapan saja. Lebih penting lagi, jika Anda memasukkannya sedikit, Anda tidak akan lagi memiliki konsep persahabatan. Mungkin Anda masih bisa berjalan bersama pada awalnya, tetapi saat jalan semakin dalam, arah takdir Anda dan perubahan dalam keadaan Anda dapat membuat pilihan yang berbeda dan memahami takdir Anda sendiri. Ini satu-satunya hal yang saya dapat dilakukan untuk Anda. Sebutkan sesuatu untuk disebutkan. Su Yang melamun, tetapi seperti yang baru saja dia katakan, dia tidak memenuhi syarat untuk membuat pengaturan untuk orang lain, dan apa yang bisa dia lakukan adalah melindungi mereka selengkap mungkin dalam kemampuannya. Sun Bae, saya hanya ingin menanyakan satu hal, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya berhasil melarikan diri dan meninggalkan gundukan kuburan ini? Pertanyaan Su Yang dengan cepat dijawab oleh orang tua itu. Sangat sederhana. Selama Anda melihat 9 warna cahaya bersinar pada saat yang sama, dan 18 lonceng berdenging di telinga Anda, akan ada jalan pegunungan menuju Xiayao Daomen di depan Anda, yang membuktikan bahwa Anda telah melewatinya. Ujian di gundukan pemakaman. Ingat, semua yang ada di gundukan pemakaman itu nyata, termasuk peralatan magis yang telah Anda lihat dan semua yang ditinggalkan oleh para biksu yang jatuh, yang akan menjadi piala Anda. Semua orang secara bertahap mengerti bahwa tempat ini adalah makam harta karun besar yang dipenuhi dengan mayat biksu senior yang tak terhitung jumlahnya, godaan dan krisis hidup berdampingan, kesempatan dan kematian disertai dengan kebetulan, hanya dengan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka sebagai perlindungan, mungkinkah untuk berhasil melewatinya bea cukai? Jika Anda bisa hidup, semua orang mungkin akan mendapatkan pertumbuhan dan transformasi baru, jika tidak, itu hanya akan menjadi jalan buntu. Kami siap, senior, punya pekerjaan. Meskipun lelaki tua itu hanya tubuh jiwa, nafas di tubuhnya memberi orang kedalaman dan ketenangan yang tak terduga. Setelah mengangguk sedikit, melihat mahakarya cahaya keemasan tubuh jiwanya, sebuah portal muncul dari udara tipis di ujung lembah di depannya, memancarkan napas menelan yang tak tertandingi. Masuk dan temui ujian takdirmu sendiri. Gundukan kuburan ini telah ada selama ratusan ribu tahun, dan tak terhitung orang luar biasa di benua ini terkubur di dalamnya. Tak pernah puas.
Semua orang berjalan masuk satu demi satu, dan Su Yang adalah orang terakhir yang masuk sebagai ratu yang melanggar. Tepat saat dia akan melangkah terakhir, lelaki tua yang jiwanya bersinar dengan cahaya keemasan tiba-tiba menghentikan Su Yang. Teman kecil. Senior. Su Yang menoleh ke belakang dengan tenang, seolah-olah dia mengharapkan apa yang akan dikatakan lelaki tua itu kepadanya. Seperti yang diketahui semua orang, resonansi ini bukanlah kekuatan magis khusus, tetapi naluri wawasan yang akan mereka miliki setelah mereka mencapai tingkat Tao. Tahukah Anda, apakah tingkat pikiran yang lebih tinggi dari jalan pintas? Su Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya, jangan menyembunyikan kebenaran dari para pendahulu, apa yang disebut hati pintas saya tampaknya tidak seajaib yang saya bayangkan. Alasan mengapa saya dapat mengontrol kekuatan Dao terkait dengan cara kultivasi saya sendiri. Cara kreatif juga mudah digunakan. Tidak. Kamu tidak bisa melihat melalui peran jantung dari jalan pendek sekarang. Setelah memasuki medan perang ini, jika kamu benar-benar bingung, ingatlah bahwa aturan langit dan bumi mungkin bisa memberimu panduan yang paling benar. Selama Anda memasuki medan perang ini, jika Anda benar-benar bingung, ingatlah bahwa aturan langit dan bumi akan memberi Anda bimbingan yang paling benar. Ada tahu di hati, dan tahu ada di mana-mana. Ini terdengar misterius dan misterius. Diperkirakan jika orang-orang kecil di sebelahnya ada di sana, mereka pasti akan mendengarnya secara misterius. Tetapi saat ini Su Yang, yang berada di level yang sama dengan lelaki tua itu, dikejutkan oleh lelaki tua itu. Kata-kata pria. Meskipun dia telah menciptakan Yin Yang Dao sendiri, dan memiliki berkat insting pintas dari Dharma Siang Tiandi, yang membuat arah latihan semula yang kacau menjadi lebih jelas, namun demikian, Su Yang bertanya pada dirinya sendiri sebagai seorang pemula dalam pemahamannya tentang hukum langit dan bumi. Karena selain caranya sendiri, jalan langit dan bumi masih tidak terkendali, bahkan sangat sulit baginya untuk mempersepsikan dan berkomunikasi. Tetapi setelah mendengar kata-kata lelaki tua misterius ini, Su Yang menjadi sangat sadar seperti pencerahan ilahi. Terima kasih senior atas saran Anda, junior telah diajari. Yang terakhir melangkah ke gerbang cahaya ini, dan mata lelaki tua itu kabur sejenak dan dia tidak bisa menahan perasaan samar. Saya harap dia bisa keluar dari kesulitan saya saat itu dan menjadi supremasi tak tertandingi dari semua jalan. Wus, cahaya jiwa berkedip dengan ringan, lalu berubah menjadi titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke batu besar. Ketika Su Yang memasuki gundukan pemakaman untuk terakhir kalinya, dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ini benar-benar kuburan. Tanpa batu nisan yang sangat indah seperti yang dibayangkan, tidak ada yang meninggalkan nama mereka untuk tulang di seluruh lantai. Saya hanya melihat senjata sihir berkilau yang tak terhitung jumlahnya di tanah, memanggil semua orang di tim Su Yang. Ya Tuhan kita, bukankah kita seharusnya menghasilkan banyak uang? Setidaknya ada ribuan dewa langit dan bumi di sini. Senjata ajaib apapun adalah yang terbaik, bos. Kita telah menghasilkan banyak uang. Long Kun hampir menangis karena kegembiraan. Yang lain juga terkejut dan tidak bisa menahan diri, tetapi Su Yang tampak dengan tenang di depannya. Jangan lupa, pendahulu hanya mengingatkan kamu untuk tidak serakah. Ingat kata-kataku, setiap orang hanya diperbolehkan mengambil senjata ajaib yang paling cocok untuk mereka. Ini adalah perintah, dan tidak ada yang harus serakah. Sangat jarang melihat Su Yang dengan tampilan yang begitu serius. Meskipun semua orang sedikit enggan, mereka tidak melanggar arti Su Yang. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa ini untuk keuntungan mereka. Pedang ini, meskipun tidak memiliki cahaya, tapi pada pandangan pertama itu adalah artefak dari pendekar pedang tertinggi, dan mungkin berguna bagiku untuk menyingkat ilmu pedang. Pemikiran Ling Yao benar-benar merupakan pemikiran khas yang unik untuk bunga besar yang aneh. Dia tidak peduli dengan cahaya yang berkilauan di seluruh lantai, tetapi dengan pemahamannya sendiri tentang dunia pedang, dia telah mengunci pedang kuno yang paling biasa ini. Saat dia memegang tangannya di pedang ini, cahaya pedang sederhana yang sepertinya tertutup debu terbangun. Dengan lembut menyeka tubuh pedang, setelah debu di atasnya memudar, dua kata benar-benar terukir di tubuh pedang. Awan pahit? Apa? Pedang ini, apakah pedang dari pedang kuno bijak Kuyun? Betapa tenangnya pikiran Ling Yao, setelah melihat dua kata ini, ada gelombang besar di lubuk hatinya.
Zheng. Pada saat ini, tubuh Ling Yao telah mengalami perubahan yang jelas, seolah terkunci oleh cahaya yang dipancarkan dari pedang kuno ini. Segera setelah itu, cahaya keemasan ini juga muncul di alis Ling Yao, mengurung seluruh dirinya dalam ruang hampa khusus, seperti cara unik untuk menarik perhatian setelah dipilih, tetapi di sekitar cahaya keemasan ini ruang tersebut sudah dibatasi oleh hukum yang sangat kuat ini.